Nama saya Irfan Malik dengan NIM 0493950661 UPPJJ Jakarta. Kali ini saya akan membawakan atau mengumpulkan tugas tutorial dengan membawakan sebuah narasi pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Untuk kalian generasi muda mungkin hanya mengenal Pancasila sebagai 5 sila yang harus dihafal di sekolah, namun tahukah kalian bahwa proses lainnya Pancasila adalah salah satu kisah diskusi terhebat dalam sejarah bangsa kita. Kalau tidak salah itu kisahnya dimulai pada bulan Mei 1945 di tengah gejolaknya menjelang kemerdekaan dalam sebuah wadah yang bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maksudnya biasa disebut dengan BPUPK. Bayangkan di ruang sidang itu berkumpul semua para tokoh bangsa dengan latar belakang agama, ada suku dan pandangan politik yang sangat berbeda-beda. Seperti kalian yang kini berkumpul pada sekolah, kampus, komunitas, tetapi dengan taruhan yang jauh lebih besar, menentukan dasar negara tersebut baru akan mempersatukan ribuan pulau dan ratusan etnis. Pelajaran yang diambil dari sebuah persidangan dan musyawarah apa yang penghargaannya didapat. Dalam sidang BPUPK ada 3 tokoh mengajukan usulan, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan juga presiden kita yang dulu, Insinyur Soekarno. Mereka tidak datang dengan jawaban yang seragam, melainkan dengan konsep yang berbeda-beda. Pendapatnya Yamin fokus pada kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Itu untuk pendapatnya Yamin. Untuk pendapatnya Supomo, dia menekankan persatuan dan kekeluargaan. Untuk pendapatnya Insinyur Soekarno sendiri, pada tahun 1945 pada 1 Juni dengan pidato yang fenomenal mengusulkan 5 prinsip yang ia namakan sebagai Pancasila: kebangsaan, internasionalisme, kemanusiaan, mufakat, demokrasi, dan kesejahteraan sosial, juga kebutuhan dan kebudayaan. Apa itu pelajarannya? Generasi muda, para pendiri bangsa mengajarkan kita bahwa persatuan tidak berarti harus sama. Mereka saling mendengarkan, menghargai berbagai pendapat, tidak berdiskusi tanpa memaksakan kehendak. Di era media sosial yang penuh judgement dan perpecahan, semangat musyawarah BPUPK adalah cerminan dari sila keempat, yaitu demokrasi yang dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau nggak salah bunyinya seperti itu. Poin yang kedua mungkin pelajaran tentang komitmen ya pada persatuan di atas segalanya. Karena belum mencapai titik final, BPUPK menentukan membentuk panitia 9. Kelompok kecil ini bertugas merumuskan usulan-usulan tadi
menjadi suatu naskah. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Piagam Jakarta setempat menimbulkan polemik khususnya pada sila pertama. Demi menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan Indonesia di bagian timur, para tokoh Islam dengan jiwa kenegarawannya yang luar biasa rela mengorbankan, sepakat menghapus 7 kata tersebut, mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa pelajarannya? Inilah puncak yang di sila ketiga Persatuan Indonesia. Para tokoh tidak menjadikan ego seperti keinginan masing-masing pribadi sebagai penghalang. Mereka rela melepaskan kepentingan minoritas demi menjaga kepentingan mayoritas terwujudnya negara Republik Indonesia. Poin yang ketiga mungkin pelajaran tentang gotong royong sebagai jati diri. Ketika Bung Karno merangkum Pancasila menjadi suatu inti tunggal Eka Sila, ia menyebutkan gotong royong nilainya adalah benang merah dari seluruh proses BPUPK, kerjasama, bertanggung jawab bersama, dan menanggung kesulitan bersama. Pancasila bukan sekedar dasar negara, ia adalah software kehidupan berbangsa yang berhasil dirumuskan dari DNA asli bangsa Indonesia melalui semangat gotong royong para pendiri BPUPK. Mungkin generasi muda cara proses dari Pancasila bukanlah kisah usang, itu adalah cetak biru yang mengajarkan bahwa untuk menjadi Indonesia hebat harus berani, maksudnya harus berani berpendapat, wajib mufakat, berani beda pendapat tetapi wajib mufakat. Berarti kayak seolah-olah kita punya pendapat di era perkumpulan itu kita harus, ya kalau dikasih masukan ya kita terima, jangan mengandalkan egonya sendiri, dan juga rela berkorban demi kebutuhan bangsa. Jadi ya kayak semacam kita rela berkorban bersama kita, sama kedua kita, ya sama halnya kita mengabdi kepada bangsa, tidak menjatuhkan nama bangsa, mengutamakan jiwa rela berkorban kita demi bangsa ini. Ya kayak semacam di zaman ini kayak banyak perumusan permasalahan seperti halnya AI bisa dibuat memperagakan. Itu mungkin AI itu harusnya dipakai yang bermanfaat bagi segelintir orang kayak gitu. Kadang bisa menggunakan AI itu sebagai tindak kejahatan, seperti bisa manipulasi suara, merubah wajah, mungkin kayak gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicermati tentang BPUPK ini. Apabila ada salah kata ataupun saya berucap, mohon maaf atas semuanya. Bila itu